Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, jadi di kesempatan hari ini saya akan sedikit menginformasikan terkait dengan materi SOP. Apa sih SOP itu dan bagaimana nanti menjalankannya? Seperti itu ya. Nah, teman-teman pasti sudah familiar ya atau sering-sering mendengar yang namanya SOP. Nah, namun di sini saya sedikit menjelaskan kembali bahwa standar operasional prosedur itu adalah suatu bentuk ataupun suatu acuan ya dalam sebuah pekerjaan kita. Intinya adalah seperti itu ya. Yang mana nanti kita harus jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, apa saja yang harus kita jalankan? Ya, antara lain adalah hal-hal yang harus kita jalankan dan tidak boleh kita jalankan. Itu sebenarnya ya. Nah, tujuan dari SOP sendiri adalah banyak ya. Yang pertama adalah memberikan pedoman ya, pedoman atau acuan buat kita semua dalam pekerjaan kita ya. Nah, yang selanjutnya adalah menghindari konflik ataupun keraguan ya dalam suatu pekerjaan kita. Contohnya misalkan boleh gak sih ini, boleh gak sih ini, boleh gak sih itu ya. Nah, dalam SOP yang tertuang itu udah ketahuan tuh ya, apakah boleh ataukah tidak boleh. Jadi teman-teman gak ada keraguan lagi seperti itu. Nah, yang poin selanjutnya adalah memberikan alur ataupun tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Itu ya, itu yang paling pentingnya juga. Nah, selain itu, di sini adalah sebagai dokumen yang mana bisa memberikan suatu penjelasan. Intinya sih seperti itu juga ya. Nah, yang terakhir adalah ini akan menjadikan sebuah proses penilaian buat kita semua, buat teman-teman, buat saya, buat leader dan buat semuanya lah ya. Yang mana nanti dari SOP tersebut apakah penilaiannya bagus atau tidak. Berarti seandainya bagus, artinya adalah teman-teman menjalankan SOP-nya dengan baik. Tapi kalau seandainya sebaliknya, berarti teman-teman tidak menjalankan SOP-nya dengan tidak baik ya, ataupun nanti penilaian akan menjadi buruk seperti itu ya. Nah, oke, dari situ sudah saya akan setelah ini menjelaskan secara detail ya SOP yang harus teman-teman lakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, jadi tolong disimak, dilihat, didengarkan ya secara detail ya. Oke, yuk kita simak materi selanjutnya ya. Nah, jadi teman-teman di sini adalah apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan dari mulai cara berpakaian. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat kotak biru ya yang ada di depan layar teman-teman, dan yang di sebelahnya adalah kotak berwarna merah. Nah, kotak biru ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan ya, dan yang warna merah ini adalah yang tidak boleh dilakukan. Teman-teman di sini bisa lihat untuk cara berpakaian yang berhijab ya. Nah, di sini yang berhijab seperti ini tampilannya dan begitu juga yang tidak berhijab. Nah, untuk yang tidak boleh dilakukan seperti ini ya teman-teman ya. Yang berhijab, hijabnya itu tidak rapi ya, hanya di kebelakangin saja ya. Dan untuk yang tidak berhijab, rambut tidak dicepol, hanya dikuncir saja seperti itu dan tidak memakai kaos kaki ya. Nah, ini untuk listnya ya, untuk cara berpakaian. Nah, yang pertama adalah menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Nah, teman-teman di sini sudah terlihat ya untuk jadwalnya Senin sampai dengan hari Minggu ya. Ini sudah ada seragamnya yang harus dipakai. Nah, catatannya adalah tidak diperbolehkan menggunakan seragam ataupun pakaian lainnya selain yang diberikan oleh perusahaan. Nah, mungkin kecualinya adalah atas permintaan toko. Misalnya, seandainya setiap hari Jumat ya, terkadang biasanya ada apotik yang menyuruh untuk memakai batik seperti itu. Atau misalkan apotik tersebut punya seragam tersendiri supaya seragam serempak seperti itu ya. Tapi notnya adalah tidak diperbolehkan ada salah satu brand di dalam seragam tersebut. Jadi memang polos atau pure untuk dari pihak toko seperti itu. Nah, yang kedua adalah informasikan segera kepada tim leader atau PIC jika terdapat masalah dengan seragam. Seperti itu. Nah, poin yang kedua terkait dengan cara berpakaian adalah seragam harus dalam keadaan rapih dan bersih. Itu harus ya, teman-teman. Nah,
Seragam sendiri pun itu meliputi ya dari mulai baju, blazer, celana, dan yang terakhir adalah kerudung. Ya. Nah, poin yang terakhir adalah tidak menjahit ulang ataupun memodifikasi seragam yang telah diberikan. Jadi teman-teman tidak boleh lagi ya untuk menjahit ulang ataupun memodifikasi seperti itu ya. Kasarnya adalah dikecilkan ataupun dibesarkan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh lakukan adalah yaitu cara berhijab dan rambut. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, di yang paling atas inilah cara berhijab yang benar. Tampak dari depan, dari samping, dan dari belakang. Ya. Dan hal yang tidak diperbolehkan adalah yang seperti yang di sampingnya ini ya. Jadi hijab tuh hanya di kebelakangin saja ya, tidak tertata dengan rapi seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana cara non hijabnya ya. Nah, teman-teman untuk yang non hijab, untuk rambut yang panjang itu bisa dilihat di sini ya, tampak dari depan, dari samping, dan dari belakang. Jadi harus dicepol ya ataupun disirkam. Jadi terlihat tertata rapi seperti ini ya. Nah, untuk yang rambutnya mungkin agak sedikit pendek ya, boleh di atas lengan bahu teman-teman semua. Ya. Nah, yang tidak diperbolehkan apa? Ini seperti yang di sampingnya adalah hanya dikuncir ya. Seperti itu, tidak tertata dengan rapi. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini untuk listnya adalah yang pertama, hijab harus dalam keadaan rapih dan bersih ya, teman-teman. Nah, yang kedua, menggunakan hijab yang telah diberikan ataupun sesuai dengan arahan. Jadi tidak boleh tuh yang menggunakan selain warna merah ataupun orange, seperti itu. Poin yang ketiga, rambut dalam kondisi rapih ya jika teman-teman tidak memakai hijab. Memakai aksesoris cepol ataupun sirkam hitam dan tidak berantakan ya. Nah, selanjutnya adalah untuk rambut pendek maksimal di atas bahu lengan. Jadi kalau untuk rambut yang tidak pakai hijab, rambutnya sudah mulai agak panjang, tolong dipotong lagi rambutnya ya. Oke, baik. Untuk poin selanjutnya adalah yang kelima, informasikan segera kepada tim leader jika terdapat masalah dengan hijab dan rambut. Seperti itu. Nah, hal-hal yang tidak diperbolehkan apa saja nih ya? Di sini ada tidak boleh menggunakan hijab selain yang diberikan perusahaan yang tadi sudah saya sampaikan. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan rambut berwarna selain hitam. Teman-teman ya, jadi kalau yang tidak pakai hijab yang rambutnya masih merah ataupun mau dimerahin itu tidak boleh ya. Nah, tidak diperbolehkan memakai aksesoris rambut yang berlebihan. Nah, contohnya misalkan ada bando, jepitan, dan lain-lainnya. Jadi memang rambut itu polos ya, tidak ada aksesoris apapun seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya adalah terkait hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dibolehkan adalah cara bermake up. Nah, teman-teman di sini udah lihat ya di kotak biru ya, yang di hijab ini make upnya sudah cukup bagus ya, natural, terus juga tidak terlalu berlebihan. Begitu juga dengan yang tidak memakai hijab. Jadi hal-hal yang harus diperhatikannya adalah ini ya, memakai alis, eyeliner, eyeshadow, bedak ya, dan yang terakhir adalah lipstick. Itu yang paling penting juga. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah seperti yang kotak kanan nih ya, yang warna merah ya, ini nggak boleh dilakukan ya, hanya tidak memakai makeup ya, atau tidak melakukan touch up pada saat melakukan aktivitas, itu tidak boleh ya, karena itu akan mencerminkan kepribadian kamu yang kurang baik serta brandnya nanti yang kurang baik seperti itu ya, jadi kelihatannya pun jadi nggak enak ya. Nah, ada kotak lagi di bawah adalah jadi teman-teman hanya boleh melakukan menggunakan aksesoris jam tangan ya di sini, dan kuku juga harus bersih, dan yang tidak boleh adalah memakai gelang tangan ya. Jadi teman-teman yang masih pakai gelang tangan tolong untuk dilepas ya, jadi hanya diperbolehkan memakai jam seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak boleh mewarnai kuku ya, atau dengan kutek ya biasanya kita bilang ya, jadi warna kuku harus bening seperti itu. Nah, saya informasikan lagi listnya adalah pertama, teman-teman melakukan touch up ataupun make up sebelum memulai aktivitas bekerja ya. Nah, yang kedua, make up agar tidak terlalu berlebihan. Untuk ketiga, make up terdiri dari eyeliner, bedak, alis, eyeshadow, blush on, dan lipstick. Nah, teman-teman pasti sudah sangat lebih tahu lah daripada saya ya. Nah, selanjutnya adalah selalu menjaga penampilan pada saat aktivitas bekerja.
Nah, ini yang sangat-sangat saya suka ya, termasuk diri saya sendiri ya. Saya juga harus selalu menjaga penampilan pada saat saya di kantor, di lapangan dan segala macam ya. Nah, poin yang selanjutnya adalah memakai deodoran ataupun pewangi badan agar menghindari dari bau badan dan hindarkan dari bau mulut ya. Karena teman-teman itu kan berhubungan langsung sama konsumen ya dan pihak apotek. Jangan sampai nanti teman-teman mohon maaf ya memiliki bau di badan teman-teman ya yang bisa tercium oleh orang lain, ataupun pada saat menawarkan dengan konsumen itu terdapat napasnya bau mulut. Nah, itu kan nggak enak ya. Nah, seperti itu. Jadi akan mengganggu aktivitas pekerjaan kalian nantinya. Seperti itu. Nah, hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah tidak memakai aksesoris tangan atau gelang yang tadi sudah saya sampaikan, dan perhiasan berlebihan ya, kecuali jam tangan. Oke. Poin yang terakhir adalah tidak diperbolehkan menggunakan cat kuku berwarna sehingga dan kuku pun harus rapi seperti itu. Nah, kita lanjut ke hal-hal yang harus dilakukan dan tidak diperbolehkan adalah cara bersepatu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ya, sepatu kita standarisasinya adalah warna putih ya, heels putih. Teman-teman boleh melakukan yang di atas ataupun yang di bawah ini ya, di tengah ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, untuk di bawahnya lagi adalah kaos kaki. Jadi teman-teman harus memakai kaos kaki berwarna coklat ya. Nah, tampilannya adalah seperti ini di sebelah kanannya. Cukup bagus ya. Nah, untuk yang kotak tidak boleh dilakukan adalah teman-teman nggak boleh melakukan yang sepatu berwarna hitam. Nah, untuk yang putih juga jangan dipakai seperti sepatu yang ini ya. Jadi nggak boleh, harus dengan heels seperti dengan standarisasi contoh yang ada. Dan yang terakhir adalah kaos kaki tidak boleh berwarna hitam. Seperti itu teman-teman. Nah, listnya adalah teman-teman harus memakai sepatu heels berwarna putih yang berukuran minimal 3 cm ya. Untuk standarnya adalah 3 cm. Mungkin kalau teman-teman mau pakai 5, 7 atau 9 ya nggak ada masalah sih ya. Cuma kalau itu sangat mengganggu itu lebih baik jangan. Tapi kalau untuk mungkin yang sudah terbiasa nggak ada masalah. Intinya adalah standarnya adalah harus berwarna putih dan berukuran minimal 3 cm. Seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah memakai kaos kaki berwarna kulit coklat. Ya. Untuk yang ketiga, tidak diperbolehkan memakai sepatu hitam. Selanjutnya tidak diperbolehkan memakai sepatu kets, sport ataupun wedges. Dan yang terakhir adalah tidak diperbolehkan memakai kaos kaki hitam ataupun putih. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, tadi adalah seputar dengan detailnya ya terkait dengan seragam, sepatu, dan hijab serta makeup ya. Nah, di sini adalah list untuk hal-hal yang harus teman-teman lakukan. Pertama adalah tepat waktu ya. Senyum dan jaga sopan santun terutama kepada konsumen ya, dan juga orang apotik sebenarnya. Nah, yang selanjutnya adalah kerjasama tim itu sangat diperlukan. Nah, selalu mengingat langkah-langkah pendekatan kepada konsumen ya, itu namanya selling skill. Oke. Selalu ingat untuk bersikap sepantasnya. Oke. Memaksimalkan jam kerja, jadi dari 7 jam ya, 1 jam istirahat, 7 jam tolong dimaksimalkan untuk menawarkan ataupun mengedukasi ke konsumen. Nah, selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim leader, itu yang harus dilakukan setiap harinya. Nah, poin selanjutnya melakukan absensi setiap harinya ya, ini akan buat teman-teman ya penggajian dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah melakukan laporan penjualan dan data konsumen dengan baik dan benar. Itu yang harus sangat-sangat dilakukan. Oke. Nah, di sini untuk list yang harus dilakukan, dan selanjutnya adalah list untuk yang tidak boleh dilakukan. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa jangan pernah memberikan kesan negatif ataupun menjatuhkan reputasi perusahaan kita ya. Ya. Yang kedua, jangan pernah memberikan kesan negatif terhadap produk kompetitor ataupun perusahaan lain. Seperti itu. Jangan makan, minum, ataupun merokok selama bertugas. Yang selanjutnya, jangan bercanda berlebihan dengan konsumen dan apotik. Ya.
Poin berikutnya, jangan menghilang saat jam kerja. Nah, ini yang menjadi masalah ya nantinya ya. Jadi teman-teman tahu-tahu jam kerja, istirahat, setelah istirahat tuh hilang. Nah, terkadang banyak yang seperti itu, tapi semoga tidak ada di teman-teman ya. Poin selanjutnya adalah jangan lupa mengucapkan terima kasih sebagai penutup pembicaraan. Jangan menjual produk ke toko, outlet ataupun pedagang asongan. Ya, ini yang harus di teman-teman perhatikan karena teman-teman itu menjual kepada si konsumen, bukan ke outlet ataupun toko yang lain. Jangan memainkan handphone pada saat beraktivitas kecuali mengerjakan laporan. Jangan menggunakan obat-obatan terlarang selama menjadi karyawan. Itu yang sangat tidak diperbolehkan ya. Jangan melakukan manipulasi data seperti absensi, laporan penjualan, dan data konsumen. Nah, ini yang bisa dikatakan sudah tidak ada toleransi lagi ya terkait manipulasi. Jadi pesan saya yang sudah sangat baik ini dipertahankan dan jangan sampai ada tindakan manipulasi. Nah, yang terakhir adalah tidak diperbolehkan pulang sebelum jam kerja habis, kecuali force majeure. Artinya mungkin teman-teman lagi sedang bekerja itu sakit langsung ya ataupun dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan kecuali hal-hal seperti itu. Dan tolong untuk yang seperti ini harus wajib diinformasikan ke tim leader ataupun PIC seperti itu ya. Teman-teman tadi sudah melihat ya terkait dengan SOP atau standar operasional yang ada di perusahaan kita. Nah, di sini harapan saya adalah agar teman-teman bisa melaksanakannya video materi tersebut dengan baik dimanapun teman-teman berada. Seperti itu ya. Jadi ingat apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan. Seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu di sana dan selamat pagi.